saudara sekalian. Sekali lagi Shalom. Mari beri senyum kiri dan kanan kita. Katakan selamat beribadah. Haleluya, hari ini kita sama-sama ada di tempat ini. Kita mau mempersiapkan hati kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Siap menikmati hadirat Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin. Yang siap melambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Mari beri kemuliaan buat Allah kita. Dengan hati penuh sukacita, mari siapkan hati kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Waktu yang Tuhan beri untuk setiap kami, yang tidak akan pernah akan pulang di dalam kehidupan kami. Biarlah itu Tuhan, kami mau menghargai waktu yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini kami ada di dalam rumah-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk beribadah, mengikuti ibadah dari awal, pertengahan sampai akhir, menikmati hadirat Tuhan, menikmati jamahan Roh Kudus dalam kehidupan kami, menikmati hubungan yang intim lebih dan lebih lagi dengan Engkau ya Bapa. Ini kami Tuhan, kami mau mengangkat hati kami kepadamu. Engkau yang tahu setiap permasalahan yang ada di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Kami ada di tempat ini, hari ini, saat ini, semua karena anugerah-Mu, karena kasih dan sayang-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menikmati itu, kami mau menghargai itu Tuhan. Bekerjalah terus di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami siap Tuhan untuk Engkau lawat. Kami siap Tuhan untuk bertemu dengan Engkau. Layakkan setiap kami jemaat-Mu, layakkan setiap kami pelayan-pelayan-Mu Bapa. Kami akan bersama-sama bersorak-sorai menyembah Engkau Raja di atas segala raja. Bapa yang baik, kami mau serahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah ibadah ini benar-benar jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Engkau bertahta di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Ibadah ini boleh jadi ibadah yang benar-benar memberkati setiap kami. Dengan kehadiran-Mu, dengan firman yang diberikan, itu boleh jadi kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh Bapa, kami perlu Engkau. Biarlah ibadah hari ini bukan jadi ibadah yang rutinitas buat kami, tapi jadi ibadah yang benar-benar mengubahkan kehidupan kami. Sehingga saat kami keluar dari tempat ini, kami mendapat satu kekuatan yang baru. Kami membawa satu iman yang semakin bertumbuh. Sehingga kami boleh menghadapi dunia ini bersama Engkau. Karena iman kami kuat, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Tuhan sertai sampai di tempat ini dengan hati yang siap, sehingga sampai di tempat ini kami bersama-sama dengan jemaat meninggikan Engkau, mempermuliakan nama Tuhan, menyembah Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan waktu-waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah dengan secara luar biasa. Kalau masih ada kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu jalannya ibadah ini, terutama mengganggu hati kami satukan hati, kami mau usir, hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan Engkau Allah Roh Kudus bertahta di dalam hati dan pikiran kami, bertahta di ruangan ini. Sucikan setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah suasana surga ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami akan sambut kehadiran-Mu. Kami akan mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hati, kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Mari tanggalkan segala beban yang ada di dalam kehidupan kita. Kita taruh di bawah kaki Yesus. Dia Allah yang berjanji memberikan kelegaan. Dia Allah yang berjanji memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Biarlah penyertaan-Nya dalam kehidupan kita itu yang kita kejar. Haleluya. Anugerah yang cukup
kehidupan kita. Apapun kata orang boleh meninggikan kita, orang boleh merendahkan kita, tapi saudara dan saya ingat, hidup kita tidak tergantung dari apa kata orang. Hidup saudara dan hidup saya tergantung dari anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari sekali lagi beri kemuliaan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku.
Ber
betapa besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari beri sorak kemuliaan, pujian, ucapan syukur buat Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang tidak pernah berubah. Musim boleh berganti, keadaan kita boleh berubah sekalipun, Dia Allah yang tidak berubah. Amin. Dan itu Allah yang kita pegang, Allah yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun. Amin. Haleluya. Karena itu mari sama-sama menguatkan iman kita. Sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Ini komitmen kami. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, ini komitmen kami Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Setiap musim kehidupan, tidak ada kalanya kami kuat atau lemah. Ku kuat maupun. Tapi satu hal kami mengatakan Tuhan, tetap Yesus yang
Engkaulah Tuhan kami yang setia. Pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur kepadamu Tuhan. Pujian yang kami naikkan bukan hanya sekedar dari perkataan kami yang kami ucapkan, tapi dari hati yang terdalam kami mengakui Engkaulah Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang peduli kepada kami, Engkau yang tahu setiap keberadaan kami, Engkau Tuhan yang ada di setiap musim hidup kami. Sebab itu dalam situasi apapun dalam hidup ini, asal ada Tuhan dalam hidup kami, ada kasih Tuhan Yesus yang tinggal di dalam hati kami boleh tetap bersuka cita, kami boleh tetap bersyukur Tuhan, karena kami tahu apapun yang Tuhan izinkan terjadi pasti itu untuk kebaikan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, karena kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, sudah sampai ke hadirat Bapa di surga. Dan kami percaya melalui pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan dengan segenap hati kami, menarik kehadiran Roh Kudus, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami untuk memberkati kami saat ini. Sungguh-sungguh kami perlukan firman-Mu Tuhan, karena firman Tuhan hanya mendatangkan iman, pengharapan, kasih kami makin bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, membawa iman, pengharapan, kasih kami makin sungguh-sungguh melekat dan berpaut kepada Tuhan. Sebab itu Tuhan, saat ini kami umat-Mu mau menyiapkan hati kami, urapi kami Roh Kudus, supaya pendengaran kami, oh Tuhan, mata hati kami tertuju kepada Tuhan, hanya kepada firman-Mu Bapa. Dan kami siap untuk menerima nasihat, teguran, didikan, tuntunan Tuhan yang membawa kami menuju kepada jalan yang Tuhan kehendaki, supaya hidup kami menuju kepada kedewasaan rohani. Kami boleh menjadi umat-umat Tuhan, menjadi pemenang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Gembala yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Bila apa yang hamba-Mu sampaikan yang dari Tuhan, itu kami terima dengan iman. Kami mau melakukan dalam hidup kami dengan pertolongan Roh Kudus. Kami boleh menjadi umat Tuhan yang membawa karakter Kristus di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, ya puji Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kita pagi ini. Kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan pada hari ini adalah proses Tuhan atas Yunus. Ya, proses Tuhan atas Yunus. Yunus adalah salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal, ya, di mana seringkali diceritakan waktu di sekolah minggu, ya, anak-anak sekolah minggu sering mendengar kisah tentang Yunus. Demikian juga umat-umat Tuhan, ya, di ibadah raya juga sering mendengar kisah tentang Yunus. Nah, pagi ini kita akan belajar menyoroti dari sisi proses Tuhan atas Yunus. Kita akan buka Alkitab, kita baca dari kitab Yeremia pada pasal yang ke-18. Yeremia di pasal yang ke-18, di ayat yang ke-6, lalu disambung ayat yang ke-4. Jadi kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-6 dari Yeremia 18, lalu naik di atasnya yaitu ayat yang ke-4. Saya akan membacakan, Bapak Saudara bisa menyimak dari Alkitab ataupun menggunakan gadget yang tentunya hanya digunakan untuk membuka Alkitab saja, ya. Yeremia 18 di ayat yang ke-6 mulai. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh
seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ayat yang keempat, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali. Sekali lagi, mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, Tuhan menggambarkan pribadi Tuhan itu seperti sang penjuna, ya, sang pembentuk bejana, tukang priuk. Tuhan menggambarkan dirinya, menggambarkan pribadinya seperti tukang priuk itu. Sedangkan umat-umat Tuhan digambarkan seperti bejana tanah liat. Tuhan sampai bertanya di ayat yang ke-6, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Rupanya ada orang-orang Israel yang tidak mau dibentuk, diproses oleh Tuhan. Demikian juga ada umat-umat Tuhan yang menolak, tidak mau, dengan berbagai macam alasan. Mereka tidak mau memberi dirinya untuk dibentuk, untuk diproses oleh Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan di awal ayat 6 berkata, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel. Jadi intinya Tuhan hendak menegaskan, seperti tukang priuk bisa membuat bejana tanah liat, demikianlah juga Tuhan sanggup untuk membuat, membentuk, memproses umatnya menjadi satu bejana yang indah di hadapan Tuhan. Nah, apabila bejana yang sudah dibuat dari tanah liat oleh si tukang priuk itu rusak, dikatakan tukang priuk itu membentuk kembali. Demikian juga kita umat Tuhan, ya. Kalau mungkin dalam kehidupan ini, ya, ada hal yang kita lakukan karena kita kan punya kehendak bebas. Ya, setiap manusia diciptakan memiliki kehendak bebas. Dengan kehendak bebasnya manusia berhak untuk menentukan, untuk memutuskan apa yang akan dilakukan di dalam kehidupannya. Melakukan yang baik, yang benar, atau sebaliknya. Manusia berhak untuk memutuskan. Tuhan tidak pernah memaksa. Sekalipun Tuhan Maha Kuasa, namun Tuhan tidak pernah memaksa. Itu yang luar biasa. Ya, kalau di dunia ini orang yang punya power, orang yang punya kuasa, seringkali memaksa bawahannya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ya, sekali lagi, orang di dunia ini kalau dia merasa dia punya power, dia punya kekuasaan, seringkali orang yang punya kuasa ini memaksa bawahannya untuk melakukan apa yang diperintahkan. Jangan rame saudara, menjelang pemilu, berbagai macam hal terjadi. Ya, saya sedikit melihat, saya nggak terlalu banyak mengikuti, cuma saya dengar ceritanya saja saudara, ya. Wah, di politik banyak, ya. Wah, orang-orang yang punya kuasa memaksa bawahannya harus lakukan ini, lakukan itu dengan dipaksa. Ya, itu baru sekedar punya kuasa, sudah memaksa seperti itu. Saya bayangkan kalau manusia ini seandainya maha kuasa, seandainya ya, manusia ini maha kuasa, waduh, memaksanya seperti apa? Baru punya kuasa sedikit, sudah sangat memaksa. Tapi yang luar biasa, Tuhan Allah yang maha kuasa tidak pernah memaksa manusia untuk melakukan sesuatu yang diinginkan Tuhan. Tidak pernah. Tuhan cuma menyodorkan, Tuhan cuma menawarkan, Tuhan cuma memberitahukan, Tuhan cuma menginformasikan, ini yang aku mau seperti ini loh. Ya, karena itulah seringkali manusia dengan kebebasannya, dengan kehendak bebasnya, manusia bisa memutuskan sendiri
apa yang hendak dilakukannya dalam kehidupannya. Ya, ada yang memutuskan keputusan yang tepat sehingga dia melakukan yang baik dan benar seperti yang Tuhan mau. Tapi sebaliknya, ada yang menolak, ya, tidak mau memutuskan seperti yang Tuhan mau, melakukan seperti apa yang Tuhan mau. Dia justru keluar, dia justru menyimpang, dia justru melanggar, dia justru melawan apa yang Tuhan mau. Nah, ini keputusan tiap orang, ya. Karena itulah dikatakan bejana tanah liat yang sudah dikerjakan itu bisa rusak. Demikian juga hidup manusia yang sudah dibentuk oleh Tuhan jadi indah, itu bisa rusak, bisa kacau, bisa hancur, ya. Mengapa? Ya karena keputusan yang salah. Dengan kehendak bebas manusia mengambil keputusan yang salah sehingga bejana kehidupannya jadi rusak, jadi kacau, jadi hancur. Tapi luar biasa, Tuhan berkata, tukang periuk itu membuat ulang bejana tanah liat yang sudah rusak. Demikian juga kita umat-umat Tuhan yang sudah rusak, tidak dibiarkan, tidak dibuang, tapi sama Tuhan ingin dibentuk kembali, ingin dikerjakan kembali, ingin diproses kembali. Itulah luar biasa Tuhan kita. Nah, ini membuktikan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi umatnya. Kalau ada umat-umat Tuhan dibentuk, diproses Tuhan, jangan menganggap, wah, Tuhan ini tidak mempedulikan saya, Tuhan ini membuang saya. Keliru. Justru karena Tuhan cinta, karena Tuhan sayang, maka sama Tuhan itu dibentuk, diproses. Tapi ya memang dibentuk, diproses itu sakit. Dibentuk, diproses itu tidak enak secara daging. Pasti namanya dibentuk, namanya diproses, pasti sakit. Tapi percayalah, itu bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Ya, ditulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6. Kita akan baca Ibrani pada pasal yang ke-12 di ayat yang ke-6. Dikatakan karena Tuhan menghajar. Terjemahan lain berkata mendidik, ya, memukul, ya, membentuk, memproses. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Jadi yang dihajar justru itu yang dicintai Tuhan. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran didikan, hukuman, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Jadi kalau sedang dididik Tuhan, dihukum Tuhan, menerima ganjaran, diproses Tuhan, itu dikatakan Tuhan itu memperlakukan kita ini seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? 8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, maksudnya tidak menerima ganjaran, tidak menerima didikan, tidak menerima hukuman, padahal salah, padahal keliru, padahal hidupnya kacau, padahal hidupnya rusak. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Sekali lagi, bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Terjemahan lain berkata anak-anak pungut. Pasti di antara kita tidak ada yang mau, ya, dikategorikan sebagai anak-anak pungut, tidak ada yang mau. Bahkan mungkin kalau ada orang tua yang bergurau pada anaknya, wah, anakku situ ini anak ambil, anak pungut, wah, itu anaknya bisa sakit hati, ya. Padahal cuma bergurau, ini bukan anak pungut, ya. Ini anak kandung, tapi orang tuanya bergurau, ini anakku satunya anak pungut, anak ambil. Tidak tahu dulu nemu di jalan tak ambil, padahal bukan, itu anaknya bisa sakit hati, betul ya? Sakit hati. Apalagi kalau ada anak pungut betulan, waduh, dikatai begitu ya pasti hatinya terpukul, tercabik-cabik. Ya, karena itu sekalipun ada orang tua yang mengadopsi anak, saya percaya orang tua yang bijak, dia tidak akan pernah terucap kata-kata ini anak pungut saya, tidak akan ngomong begitu. Ini yang anak ambil, ya.
dari panti asuhan. Dia akan ngomong gitu. Sekalipun memang ini mungkin anak pungut, anak ambil, dia akan tetap mencintai, menyayangi anak yang sudah diadopsi. Ya. Nah, kalau manusia saja tidak mau ya dikatain anak pungut oleh orang tuanya. Nah, kalau ada umat Tuhan tidak mau dibentuk Tuhan, tidak mau diproses Tuhan, ya, bahkan mungkin ya sama Tuhan akhirnya dilepas. Ya sudah, kamu menolak, kamu mengeraskan hati, kamu memberontak kepadaku sampai satu titik sama Tuhan bisa dilepas, bisa dilepas. Saya tidak tahu itu sampai titik seperti apa, sampai keadaan sepertiannya akhirnya Tuhan lepas, sama Tuhan dilepas. Ya sudah, tak lepas kamu. Ya terserah sudah, karena mau dibentuk tak mau, ngelawan, berontak, ya sudah dilepas. Ini sudah benar-benar keluar dari anak, bukan lagi anak Tuhan, tapi ini dikatakan anak gampang, anak pungut. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita dibentuk di proses Tuhan, sekali lagi, meskipun itu tidak enak, itu sakit, ya, tapi percayalah, itu bukti bahwa Tuhan mencintai kita. Amin. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperlakukan kita seperti anak dan bukan anak-anak gampang, bukan anak-anak pungut. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan belajar kisah Yunus. Di kisah Yunus kita akan belajar tentang proses Tuhan atas Yunus. Ada 3 hal yang kita akan belajar bersama dari kisah Yunus itu. Tentu Bapak Saudara tahu ya, Yunus ini kalau nanti lengkapnya bisa baca di rumah, kitab Yunus, tidak terlalu panjang, hanya 4 fase. Yaitu diceritakan Yunus ini dapat perintah Tuhan untuk berangkat ke Niniwe. Niniwe ini adalah ibu kotanya Asyur. Ya, Yunus disuruh berangkat ke Niniwe, ibu kota Asyur, untuk menyerukan seruan pertobatan. Sebab Tuhan melihat penduduk Niniwe itu kelakuannya jahat, tidak benar. Ya, Tuhan kasih perintah Yunus, serukan seruan pertobatan. Kalau tidak bertobat, itu Niniwe akan dihancurkan oleh Tuhan. Nah, Yunus tidak mau. Yunus menolak. Singkat ceritanya begitu. Mengapa? Karena Yunus merasa, loh, kalau aku menyerukan seruan pertobatan, nanti penduduk Niniwe betul-betul bertobat, tidak jadi dihukum Tuhan. Lah kok enak. Dulu ini Asyur sering menjajah, sering membuat bangsa Israel itu menderita. Nah, Yunus ini cinta bangsanya. Yunus ini punya rasa solidaritas yang tinggi terhadap bangsanya. Karena itu dia merasa itu Niniwe, Asyur harus dihukum, harus dihajar, harus dibuat menderita seperti mereka dulu juga pernah membuat orang Israel menderita. Itulah sebabnya Yunus menolak. Ya, Yunus disuruh ke Niniwe, tapi Yunus disuruh pergi ke arah yang berlawanan, ke Tarsus. Jadi arahnya bertolak belakang. Ya, dan akhirnya datanglah sesuatu yang hebat dalam hidup Yunus. Ya, ombak badai menghantam kapal yang dinaiki Yunus. Ya, sehingga seisi kapal itu ketakutan. Ya, tapi luar biasa ketika akhirnya Yunus dibuang, dilemparkan dari kapal, itu ombak badai itu langsung tenang. Mengapa ya? Karena memang ombak badai terjadi waktu itu karena Yunus. Memang benar-benar karena Yunus. Ya, jadi kadang-kadang badai terjadi dalam hidup kita ini bisa berbagai macam hal. Kalau Tuhan izinkan ada badai terjadi dalam hidup kita, nah itu bisa karena berbagai macam hal. Mungkin yang pertama, badai terjadi karena ada kesalahan. Seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan, keluar dari kehendak Tuhan. Seperti murid-murid waktu mereka sedang naik perahu bersama Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus dibiarkan tertidur. Mereka asik sendiri sehingga datanglah badai menghantam perahu mereka. Mereka berupaya supaya bisa mengatasi badai, namun mereka tidak mampu. Baru kemudian mereka ingat, oh, kan ada Tuhan Yesus, tapi dibiarkan tertidur. Ya, lalu segera mereka bangunkan, Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Seringkali juga badai terjadi karena rohani.
rohani umat Tuhan yang mulai tertidur, rohani umat Tuhan yang mulai suam. Nah, diizinkan Tuhan datang badai. Supaya apa? Sadar membutuhkan Tuhan. Sadar perlu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Sadar perlu untuk mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak ada badai, jauh dari Tuhan. Kalau tidak ada badai, merasa tidak perlu dengan Tuhan. Karena merasa tenang-tenang, semuanya baik-baik saja, fine-fine saja. Ya, jadi badai bisa terjadi. Karena itu, seperti Yunus, ada kesalahan lari dari panggilan Tuhan. Seperti murid-murid membiarkan Tuhan Yesus tertidur, tanda bahwa rohani tertidur. Tapi badai juga bisa terjadi dengan maksud supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, badai terjadi dengan maksud supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ingat kisah waktu orang buta dibawa datang kepada Tuhan Yesus. Orang buta ini semenjak lahir dia buta. Lalu para murid tanya, "Guru, ini ada orang buta semenjak lahir. Kalau menurut engkau, siapa yang berdosa? Yang berdosa ini orang buta ini, orang tuanya, atau siapa yang berdosa? Siapa yang salah?" Nah, seringkali kan manusia juga begitu ya. Kalau ada sesuatu pasti langsung menuduh ya. Kalau diri sendiri biasanya enggak, saudara. Tapi kalau terhadap orang lain, wah, ini ngalami begini pasti akeh dosone ya. Ini ngalami begini pasti banyak salahnya. Memang bisa terjadi badai datang karena ada kesalahan, bisa. Namun tidak semua badai yang terjadi itu karena kesalahan. Kepada orang buta itu, ya, Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, ini orang ini buta bukan karena dosa, tapi supaya pekerjaan Allah, kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi bukan karena dosa. Jadi karena itu jangan cepat-cepat terburu menilai, menghakimi orang lain. Jangan. Ya Tuhan ingatkan, jangan melihat selumbar di mata orang lain, tapi keluarkan dulu balok yang ada di dalam diri kita. Artinya Tuhan ingin supaya setiap pribadi itu koreksi diri. Ya tidak perlu koreksi orang lain, yang penting ini koreksi diri sendiri. Setiap pribadi berurusan dengan Tuhan. Oke, nah sekarang kita belajar dulu ya. Ada 3 hal tentang proses Tuhan atas Yunus. Yang pertama, kita akan lihat dari Yunus pasal yang pertama di ayat yang ke-3 mulai sampai dengan ayat yang ke-7. Yunus pertama ayat 3 sampai 7. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis atau Tarsus, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi ini melenceng, ya, keluar dari kehendak Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi kata jauh dari hadapan Tuhan ini diulang sampai 2 kali. Berarti menekankan bahwa benar-benar waktu itu Yunus keluar dari kehendak Tuhan. Yunus melawan kehendak Tuhan. Ya, oke. 4. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu, kapal yang dinaiki Yunus, hampir-hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada ilahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Kan sedang ada badai hebat, kok bisa tidur nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa."
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah, Bapak Saudara, yang pertama, proses yang terjadi atas Yunus adalah yang pertama yang kita bisa belajar. Proses yang Tuhan kerjakan itu akan terus mengejar umatnya. Seperti Yunus yang dikejar oleh Tuhan. Sampai ketika Yunus sudah naik kapal, jurusannya ke arah yang berbeda, bahkan berlawanan dengan perintah Tuhan, itu tetap dikejar. Sampai Yunus sudah masuk ke bagian kapal yang paling bawah, tetap oleh Tuhan dikejar. Yunus pikir kalau aku sudah masuk ke bagian kapal paling bawah, aman, tidak ada yang tahu, ya sudah, ya pasti aku bisa lari dari apa yang Tuhan mau, pasti aku bisa melakukan apa yang aku mau. Yunus pikir begitu. Itulah sebabnya membuat Yunus karena merasa aman, dia akhirnya bisa tidur. Orang yang gelisah itu tidak bisa tidur. Orang yang cemas itu sulit tidur. Sampai kadang-kadang mesti konsumsi obat atau pil penenang, obat tidur supaya bisa tidur. Tapi puji Tuhan, saya percaya umat-umat Tuhan di sini bisa tidur dengan gampang, ya. Sampai kadang-kadang ada umat Tuhan yang begitu mudahnya tidur. Di gereja juga, nah, tapi di sini tidak ada, ya. Di sini semua saya lihat melek semua, ya. Saya percaya karena punya hati yang rindu dan serius untuk mendengar firman, jadi tidak ada yang ngantuk. Kalau ada yang ngantuk, ada yang tidur, hati-hati ya, nanti jadi seperti Eutikus. Tahu Eutikus ya? Eutikus dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus terlalu lama, ngantuk, angin bertiup seliir, ngantuk, duduk di pinggir jendela, di loteng, jatuh, bek, mati. Anak Tuhan yang kalau di gereja suka tidur, ngantukan, tidur, hati-hati, rohaninya bisa mati. Ya. Tapi di sini saya percaya tidak ada, ya. Di tempat lain banyak, ya. Ada yang kadang-kadang yaitu, ya, mungkin karena kurang siap, ya, kurang sungguh-sungguh, kurang serius. Jadi kalau waktu puji-pujian semangat, tapi waktu firman, ini mata seperti kayak ada lemnya, ya, matanya seperti rasanya berat gitu, ya. Nah, tapi umat Tuhan yang sungguh-sungguh ngerti, dia tidak akan seperti itu. Dia akan berikan waktu, perhatian, konsentrasi penuh untuk firman Tuhan. Tidak lama kok. Saya menyampaikan paling 30-40 menit, ya, karena saya tahu kemampuan jemaat Tuhan untuk bisa menyerap itu 30-40. Kalau lebih daripada itu, agak sulit. Jadi karena itu mari beri waktu, perhatian, konsentrasi kita dengan sungguh-sungguh. Nah, Yunus waktu itu bisa tidur loh, karena dia merasa tenang. Ya, aku sudah bisa melakukan apa yang aku suka. Meskipun Tuhan tidak mau, tapi aku maunya begini, supaya itu orang Niniwe dihukum, dihajar, kapok, karena sering membuat orang Israel menderita. Nah, kira-kira begitu. Dia bisa tidur. Waktu dihantam badai, Yunus bisa tetap tidur. Ya, saking tenangnya, ya, saking dia merasa amannya, sampai waktu badai menghantam kapal yang dimiliki Yunus bisa tetap tidur. Nakoda, ya, membangunkan Yunus, ya, loh, kamu kok bisa tidur? Semua yang lainnya sudah ketakutan, bingung, berseru-seru, berteriak-teriak, muatan kapal dibuang, ya, karena ketakutan, tidak tahu melakukan apa. Ini kapalnya sudah hampir tenggelam, kapalnya hampir guling, kapalnya hampir hancur karena badai yang begitu luar biasa. Loh, kamu kok bisa tidur? Saudara, bedakan tidurnya Yunus dengan tidurnya Tuhan Yesus waktu pergi bersama murid-muridnya di atas perahu. Itu beda. Kalau tidurnya Tuhan Yesus itu tidur di dalam ketenangan yang suci. Tidurnya Tuhan Yesus waktu di atas perahu bersama murid-murid, dan waktu itu perahu dihantam badai juga, tapi Tuhan Yesus bisa tetap tidur. Karena apa? Tidurnya Tuhan Yesus dalam ketenangan yang suci. Karena dia Allah yang tidak pernah melakukan kesalahan. Suci, meskipun 100% manusia, tapi tidak pernah salah, karena dia juga 100% Allah.
Karena itu ketenangan yang suci membuat Tuhan Yesus waktu mengalami badai seperti itu bisa tetap tidur. Tapi kalau tidurnya Yunus beda. Tidurnya Yunus tidak sama dengan Tuhan Yesus. Bukan ketenangan yang suci, tapi cuek. Ya, cuek. Dia bilang, masa bodoh. Ya, emangnya gua pikirin. Jadi beda ya. Nah, jadi Tuhan tetap mengejar Yunus. Di kapal dikejar, di bagian kapal yang paling bawah tetap dikejar. Bahkan ketika dibuang undi, Yunus yang kena. Kok bisa ya dari sekian banyak penumpang kapal, waktu dibuang undi kok bisa Yunus yang kena? Ya memang karena Yunus yang salah. Tuhan ngejar Yunus. Tuhan sedang memproses Yunus yang semaunya sendiri. Karena Tuhan cinta kepada Yunus sebagai hambanya, sebagai nabinya. Kok keluar dari kemauan, dari kehendak Tuhan? Itulah sebabnya dikejar. Sampai waktu buang undi pun Yunus yang kena. Ya, jadi yang pertama proses Tuhan atas Yunus itu mengajarkan kita. Ya, proses Tuhan itu akan terus dilakukan. Terus dilakukan. Ya, kalau Bapak Saudara dan saya memang benar-benar dicintai Tuhan, disayangi Tuhan seperti anak Tuhan, ya seperti anaknya, kita berkata itu akan terus dikejar. Mau lari kemana? Nggak bisa. Ya, lari ke kapal bagian bawah tetap dikejar, dibuang undi tetap kena. Karena apa? Ya memang Tuhan cinta. Ya, jadi karena itu kalau diproses Tuhan, jangan marah, jangan kecewa, jangan menghindar, jangan tambah lari, tetap dikejar. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, proses Tuhan atas Yunus yang kita bisa belajar. Ya, kita lihat dari Yunus pasal pertama di ayat yang ke-13. Saya lompat-lompat ya, nanti lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri. Lalu berdayunglah orang-orang itu, maksudnya awak kapal, dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Jadi ceritanya, setelah Yunus dibuang kena undi, lalu nakoda dan awak kapal yang lain tanya, kok kamu yang kena undi? Apa yang sudah kamu lakukan? Lalu Yunus cerita, iya, aku ini memang hamba Tuhan, nabi Tuhan. Aku dapat perintah untuk pergi ke Niniwe, melakukan apa yang Allah ku perintahkan. Tapi aku pergi ke tempat lain, ke tempat yang berlawanan. Ya, nah, Yunus cerita begitu, ya karena itu lalu Yunus bilang, aku ini penyebab badai terjadi dalam kapal ini. Buang aku ke laut, ya lemparkan aku ke laut, badai ini pasti berhenti. Nah, Yunus sudah ngomong begitu, Yunus sudah cerita begitu. Tapi awak kapal dan nakoda itu tidak segera melakukan karena mereka mikir kondisi badai seperti ini dilemparkan ke laut, ini jadi apa orang ini? Jadi mereka tidak langsung bertindak membuang atau melemparkan Yunus, tidak. Ya, karena mereka pikir wah kalau dilemparkan jadi seperti apa? Ya, nah mereka berupaya melakukan usaha mereka. Kapal itu didayung supaya bisa kembali ke daratan. Mereka mendayung dengan sekuat tenaga, tapi tidak bisa. Badainya semakin kuat, semakin kencang, semakin keras, sehingga mereka tidak berhasil mendayung atau membawa kapal itu kembali ke daratan. Yang kedua, proses Tuhan atas Yunus, yang juga kita bisa belajar proses Tuhan atas umatnya. Semakin melawan, semakin tidak nurut, maka waktunya proses itu semakin lama dan semakin menyakitkan. Sekali lagi, kalau waktu diproses Tuhan, waktu dibentuk Tuhan, ngelawan, berontak, tidak nurut, ya, semakin ngelawan, semakin tidak nurut, semakin lama waktunya dan semakin sakit secara daging, semakin sakit. Jadi semakin melawan semakin sakit, semakin melawan semakin sakit. Karena apa?
Ini tadi seperti ini, ya, awak kapal berusaha melawan badai yang memang diizinkan Tuhan terjadi atas kapal yang dinaiki Yunus. Mereka melawan tapi tidak bisa. Semakin lawan semakin tidak bisa. Semakin lawan semakin tidak bisa. Semakin lama badainya semakin lama. Ya, karena memang kalau Tuhan cinta, ya, sama Tuhan terus dikejar, terus dikejar, terus dikejar. Tuhan mau ingin dibentuk kembali, ingin diproses kembali. Bejana yang sudah rusak itu ingin dibentuk kembali, ingin didandani oleh Tuhan, ingin dibuat menjadi indah kembali seperti yang Tuhan mau. Nah, karena itu orang tua yang sungguh-sungguh mengasihi anak-anaknya, maka orang tua itu akan terus berjuang untuk mendidik, menasehati, menegur, mengarahkan anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Sekali lagi, orang tua yang sungguh-sungguh mencintai, mengasihi anak-anaknya, maka orang tua itu akan terus berjuang untuk mendidik, menasehati, menegur, ya, mengarahkan anak-anaknya di dalam jalan Tuhan. Ya, tidak akan putus asa, tidak akan. Karena apa? Rindu supaya anak-anaknya jangan sampai keluar dari kehendak Tuhan, jangan sampai akhirnya diajar Tuhan. Karena itu diajari terus, diingatkan terus. Ya, jadi para orang tua jangan sampai berhenti, ya. Kita adalah wakil Tuhan untuk anak-anak. Melalui kita, ya, melalui kita, anak-anak itu datang atau hadir di dunia ini. Ya, karena itu kita adalah wakil Tuhan. Nah, karena itu para orang tua bukan hanya sekedar bisa menghadirkan anak-anak di dunia ini, tapi harus bisa juga membuat anak-anak ini jadi generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan. Bukan cuma sekedar ada di dunia, memenuhi dunia. Betul, memang pertama kali Tuhan bilang penuhilah bumi, ya. Tuhan ngomong sama Adam dan Hawa, penuhilah bumi, beranak cuculah, penuhilah bumi. Tapi bukan hanya sekedar memenuhi bumi, so. Ngepegah-pegi dunia, bukan hanya itu. Tuhan mau lahir generasi-generasi ilahi yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Karena itu orang tua punya kewajiban. Sekali lagi, orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya di dalam iman dan kebenaran. Tidak bisa orang tua berkata, anak-anakku tak bebaskan. Mau milih apa, mau milih percaya kepada siapa, mau milih kepercayaan apa, silakan. Tidak bisa. Orang tua yang mengerti sungguh bahwa iman kebenaran yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang berani berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan kecuali hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang tua yang ngerti ini, tidak mungkin dia membiarkan anak-anaknya untuk milih sendiri. Tidak mungkin. Maaf ya, kalau ada orang tua membiarkan anak-anaknya memilih sendiri, berarti orang tua itu tidak sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Allah penyelamat. Sehingga dia menganggap tidak apa, milih yang lain tidak apa. Kan banyak jalan menuju ke Roma, katanya itu. Kalau menuju ke Roma memang banyak jalan, tapi kalau menuju ke surga cuma melalui Tuhan Yesus. Ya, jadi karena itu orang tua, ayo saya himbau, jangan berhenti, jangan capek, jangan lelah, terus ingatkan anak-anak, karena kita ini adalah wakil Tuhan untuk anak-anak kita. Ya, kita punya tanggung jawab terhadap anak-anak kita. Nanti waktu kita dipanggil pulang menghadap Tuhan, salah satu yang Tuhan tanya adalah anak yang kutitipkan kepada. Jadi bagaimanakah mereka? Itu tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Ya, jadi karena itu orang tua punya tanggung jawab terus mengingatkan, menasihati, tidak jemu, tidak bosan, tidak mengenal lelah, terus ingatkan anak-anak, nasihati anak-anak di dalam kebenaran. Oke, ya. Jadi yang kedua, proses Tuhan semakin melawan, semakin tidak nurut, semakin lama waktunya proses dan semakin menyakitkan. Tapi kalau nurut, tidak lawan, waktunya proses semakin singkat.
dan tidak semakin menyakitkan. Oke, yang ketiga saudara, yang terakhir saudara ya. Proses Tuhan atas Yunus memberikan pelajaran kepada kita yang ketiga, bisa melalui apa dan siapa saja. Sekali lagi, proses Tuhan atas Yunus bisa melalui apa saja dan siapa saja. Proses Tuhan atas Yunus melalui banyak. Pertama, melalui angin badai yang menghantam kapal yang dinaiki Yunus. Yang kedua, proses Tuhan atas Yunus melalui ikan besar. Ya, cuma dikatakan ikan besar ya. Tapi kadang-kadang ada yang berkata ikan paus ya. Ya belum tentu ikan paus ya, kita tidak pernah tahu ikan apa. Pokok ikan besar kita berkata gitu. Ya, makhluk air yang besar. Ya, ini proses Tuhan atas Yunus melalui ikan yang besar. Kenapa? Alkitab berkata, atas penentuan Tuhan datanglah ikan yang besar lalu menelan Yunus. Jadi ini Tuhan yang kasih perintah kepada ikan besar ya. Kalau ikan besar saja bisa nurut sama perintah Tuhan, kalau manusia tidak bisa nurut sama perintah Tuhan, maka seharusnya malu sama ikan besar. Nah, ikan besar aja nurut, kok manusia tidak mau nurut? Nah, ya berarti kalah jauh dengan ikan besar ya. Oke, melalui angin ribut, melalui ikan besar, lalu melalui pohon jarak. Nanti Bapak Ibu baca di Yunus pasal yang keempat gitu ya. Dicatat waktu itu setelah Yunus menyerukan seruan pertobatan, penduduk Niniwe sadar akan kesalahannya. Mereka segera berkabung. Bahkan Raja Niniwe memberikan perintah, semua orang, semua manusia, bahkan ternak, semua harus berkabung, berpuasa. Wah, luar biasa. Ya bukan cuma manusianya yang puasa, ternaknya juga diajak puasa. Seruan pertobatan, tanda perkabungan akan dosa mereka. Nah ini kan mestinya sesuatu yang baik ya. Kalau Nabi Tuhan yang ngerti kebenaran, yang sadar akan kebenaran, karena dia menyerukan seruan kebenaran, lalu orang yang dengar itu bertobat, kan mestinya berkata puji Tuhan, pertobatan terjadi. Mestinya kan begitu Tapi Alkitab mencatat Yunus ini terbalik. Waktu Yunus lihat penduduk Niniwe itu sadar, bertobat, berpuasa karena sadar akan kesalahannya, Yunus bukannya senang, tapi Yunus malah ngamuk. Duh Tuhan, kan sudah kukatakan, aku nggak mau ke Niniwe. Ini loh buktinya. Ya, jadi Yunus marah. Lalu dia keluar dari Niniwe, ya, dia tinggal di luar dari Niniwe, dia buat sebuah pondok. Lalu di pondok itu atas izin Tuhan tumbuhlah sebuah pohon, namanya pohon jarak. Ya, saya juga nggak tahu modelnya pohon jarak itu seperti apa, tapi saya percaya ini pohon yang bisa memberikan naungan, bisa menaungi Yunus. Sehingga waktu Yunus dinaungi oleh pohon jarak itu, Yunus terhibur karena rupanya waktu itu ada sengatan matahari dan sebagainya ya. Yunus dinaungi oleh pohon jarak, dia terhibur. Saat hatinya sedang kesal, ada dinaungi pohon jarak, dia terhibur. Tapi besoknya atas izin Tuhan, atas penentuan Tuhan, muncul seekor ulat yang memakan ya daun pohon jarak itu, sehingga pohon jarak itu layu dan mati. Jadi Tuhan bisa pakai angin ribut, Tuhan bisa pakai ikan besar, Tuhan bisa pakai pohon jarak, Tuhan bisa pakai ulat, bahkan Tuhan bisa pakai angin timur. Sesudah pohon jaraknya layu, ya, sengatan matahari langsung mengenai kepala Yunus. Lalu atas penentuan Tuhan bertiuplah angin timur. Angin timur ini angin yang panas. Jadi sudah kena sengatan matahari, lalu kena hempasan angin panas. Wah, Yunus langsung berkata, Tuhan sudah lebih baik aku mati saja, katanya gitu ya, ingin mati. Jadi Tuhan bisa pakai juga angin timur. Ini bicara bahwa Tuhan bisa pakai apa saja dan siapa saja untuk membantu kita.
Jadi kadang-kadang dalam kehidupan saudara, kalau Tuhan membentuk, memproses kita, Tuhan tuh bisa pakai berbagai macam hal. Seperti yang dialami Yunus ya, pakai angin ribut, pakai ikan besar, pakai pohon jarak, pakai ulat, bahkan pakai angin timur. Supaya apa? Yunus dibentuk, diproses. Tuhan ingin supaya Yunus kembali ke jalan Tuhan. Nah, inilah 3 hal yang menjadi pembelajaran kita bersama pada hari ini tentang proses Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin hari-hari ini sedang mengalami proses Tuhan, atau next ke depan akan mengalami proses Tuhan, jangan kecewa ya, jangan marah. Itu bukti bahwa Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Ya, mari kita baca ayat penutup yang terakhir dari Yunus pasal yang keempat. Yunus pasal yang keempat di ayat yang ke-2 mulai. Yunus pasal 4 di ayat yang ke-2 mulai. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. 4, langsung lompat ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, jadi Tuhan ngomong sama Yunus waktu Yunus ngamuk, layakkah engkau marah? Ya, lompat di ayat yang ke-9. Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Sampai 2 kali Tuhan tanya sama Yunus, pantaskah kamu itu ngamuk? Hari ini Tuhan juga tanya kepada setiap kita umat-umatnya. Kalau ada di antara kita yang mungkin dalam hati mulai kesel gitu ya, mulai keki, mulai marah gitu ya, Tuhan kok gini sih, hidup ini kok gini sih, kok Tuhan bentuk aku, Tuhan bawa aku, Tuhan izinkan aku mengalami seperti ini. Tuhan tanya kepada umatnya, seperti Tuhan tanya sama Yunus, layakkah engkau marah? Pantaskah kamu itu ngamuk? Nah, tentu saudara bisa menjawab sendiri ya. Tapi luar biasa jawaban Yunus apa? Yuk kita lihat saja. Ayat 9 ya, bagian akhir. Jawabnya, ini jawabnya Yunus, selayaknya lah aku marah sampai mati. Waduh. Ya, jawaban Yunus itu luar biasa saudara. Kadang-kadang ada umat Tuhan yang seperti itu. Pantas aku ngamuk, Tuhan itu kebacut, Tuhan itu kebangetan, Tuhan itu nemen, Tuhan itu tidak peduli sama aku, Tuhan itu tidak sungguh-sungguh mengasihi aku. Yang lain kok enak, yang lain kok baik-baik saja, aku kok gini, pantas aku ngamuk Tuhan. Ini kayak Yunus ya, selayaknya lah aku marah. Bahkan bukan cuma aku marah, Yunus bilang aku marah sampai mati. Kok cik kendele juga ya? Ngomong sama Tuhan pencipta, ngomong selayaknya lah aku marah Tuhan sampai mati. Kok cik kendele juga ya? Saya berdoa supaya nggak ada umat Tuhan yang seperti itu. Ya, jadi memang benar-benar hatinya Yunus waktu itu keras. Makanya diizinkan Tuhan mengalami berbagai macam hal kayak gitu. Keras hati dia, betul-betul keras. Ya, sampai dia ngomong pantas aku marah Tuhan sampai mati. Oke, lanjut ya. Ayat 10. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya, yang untuk pohon jarak itu sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, karena yang menumbuhkan kan Tuhan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu, tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Tuhan dengan sabar Tuhan berkata, lalu kepada pohon jarak saja engkau sayang. Waktu pohon jaraknya mati, engkau menyesal, engkau menyayangkannya.
apalagi aku terhadap penduduk ini. Ya, karena itu Bapak Saudara, mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau tangkap dan mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan sesuatu sedang terjadi, tidak enak mungkin, bahkan menyakitkan mungkin, bagian dari proses Tuhan. Mari tangkap dan mengerti maksud Tuhan. Jangan keraskan hati, jangan berkomentar yang salah. Pantas aku marah Tuhan, sampai mati aku marah. Jangan. Datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan? Apa yang Tuhan mau supaya aku ini berubah? Apa yang perlu diubahkan dalam hidupku Tuhan? Melalui hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan mau apa atas aku? Ini aku Tuhan. Bentuklah aku, proseslah aku, didiklah aku, bawalah aku masuk indah di dalam rencana. Amin. Bila firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Silakan kita mimbar kembali maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan. Sama-sama kita akan bangkit diri. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Kasih setianya selalu baru setiap pagi, dinyatakan atas umat-umatnya, membuktikan bahwa sungguh Tuhan mengasihi setiap kita dengan kasih yang kekal dan ajaib. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu bersamaku di setiap langkahku. Ku berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Katakanlah Tuhan, jikalau Engkau izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami yang tidak enak, yang tidak kami harapkan, bahkan mungkin yang menyakitkan secara daging, sebagai bagian dari proses pembentukan Tuhan atas kami. Karena Tuhan ingin membenahi, Tuhan ingin membetulkan, Tuhan ingin membentuk hidup kami supaya kembali menjadi bejana-bejana yang indah di hadapan Tuhan. Karena itu kami mau relakan hati kami dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka. Kami mau berkata, ini aku Tuhan, ampuni aku Tuhan, ampuni.
Jikalau aku sudah keluar dari apa yang Kau mau, aku sudah menyimpang daripada jalan-Mu Tuhan, ampuni aku Tuhan. Sekarang aku mau kembali ke jalan Tuhan. Aku mau ada di dalam kehendak-Mu Tuhan. Karena itu bawa aku terus ada di dalam kehendak dan rencana-Mu yang indah, sehingga hidupku boleh menjadi bejana-bejana yang memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba terbatas untuk berkata dan menjelaskan, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan firman yang kami terima bersama, sehingga iman rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Hidup kami semakin menyukakan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Kau sediakan bagi setiap umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Engkau serta berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir. Mungkin ada mereka-mereka yang sakit, Engkau jamah. Berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilir Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan mungkin yang ada yang sedang menghadapi masalah kesulitan, bila dengan iman yang teguh mereka boleh tetap percaya dan menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami yakin Kau akan menyatakan pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bahkan mungkin sebagian dari teman-teman seiman kami ada yang bepergian, Tuhan juga lindungi sertai mereka sampai kembali ke Surabaya dengan selamat. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk pemilu yang akan berlangsung beberapa hari ke depan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan pemilu boleh berjalan dengan baik, dengan damai, bahkan boleh ditunjuk pemimpin bangsa yang takut akan Tuhan, yang hidup di dalam kebenaran, sehingga membawa bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang adil, makmur, hidup di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, melalui pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus menjadi kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian sampai berjumpa.